Ada satu wilayah di Indonesia yang tidak pernah benar-benar dijajah. Portugis gagal menaklukkannya. VOC sudah menyerah di awal, sedangkan Belanda tidak pernah benar-benar mampu menguasainya. Dan ketika Republik Indonesia hampir runtuh, daerah ini justru berdiri sebagai daerah modal Republik Indonesia. Inilah kisah tentang Aceh. Mari kita kupas satu persatu. Pada tahun 1496, seorang tokoh bernama Ali Muhayyad Shah menyatukan wilayah-wilayah pesisir yang selama ini terpecah seperti Lamuri, Pidi, Daya, dan sisa kekuatan Pasai. Dari penyatuan itu, lahirlah satu entitas baru, bukan sekedar kerajaan, melainkan Daulah Islam yang berdaulat, Saltanah Aceh Darussalam. Sejak awal, Aceh dibangun sebagai negara terpusat. Sultan Ali Muhayyad Shah menetapkan pusat pemerintahan di Kutaraja, yaitu Banda Aceh sekarang, dan menyusun struktur kekuasaan yang jelas. Sultan memegang otoritas tertinggi. Pemerintahan dijalankan oleh wazir, hukum dan urusan agama berada di bawah Qadi Malikul Adil. Di tingkat daerah, para ule balang memimpin wilayah dan pasukan. Sementara di akar masyarakat, ulama dan jaringan daya atau santri menjaga satu hal yang paling penting, ideologi. Di Aceh, Islam bukan sekedar agama, melainkan fondasi negara atau kesultanan yang berdaulat. Dalam sistem Aceh, Islam tidak dipisahkan dari kekuasaan. Ia menjadi dasar hukum, sumber legitimasi politik, nilai masyarakat, dan kelak inti dari perlawanan. Di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah, Aceh bukan hanya hidup. Ia memposisikan diri sebagai tonggak baru pusat kekuasaan Islam Melayu di Asia Tenggara. Inilah kisah tentang Aceh, sebuah perjuangan panjang dari melawan Portugis hingga Belanda dan tidak pernah benar-benar ditaklukkan. Di Semenanjung Melayu, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kesultanan Melaka, pusat perdagangan dan penyebaran Islam paling penting di kawasan Selat Malaka dan dunia Melayu. Melaka adalah simpul yang menghubungkan pedagang dari Arab, India, Tiongkok, Jawa, dan Sumatera. Di sini, hukum Islam berkembang, ulama berkumpul, dan jalur perdagangan Samudra Hindia berdenyut hidup. Namun, pada tahun 1511, semuanya berubah. Pasukan Portugis di bawah Alfonso de Albuquerque menyerbu Melaka, dan dalam hitungan minggu, kerajaan itu runtuh. Kejatuhan Malaka itu bukan sekedar perubahan politik. Ia membuka jalur bagi Eropa untuk menguasai perdagangan di Asia. Dampaknya terasa luas. Kerajaan-kerajaan pesisir kehilangan pelabuhan. Pedagang pergi. Pusat kekuasaan Islam di barat Nusantara menghilang. Di tengah kekosongan inilah muncul satu kekuatan baru, Aceh. Sejak 1512, armada mereka menyusuri pantai barat Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan kecil diserang. Pemimpin lokal ditangkap. Tekanan ini mencapai puncaknya pada tahun 1521, ketika armada Portugis di bawah Jorge de Brito mendarat di Aceh. Di titik inilah arah sejarah berubah. Pasukan Aceh dipimpin langsung oleh Sultan Ali Muhayyad Shah menyerang dengan cepat dan terorganisir. Pertempuran berlangsung sengit dan berakhir dengan kekalahan total Portugis. Komandan mereka tewas. Kapal-kapal mereka tenggelam, garnison mereka hancur. Kemenangan tahun 1521 menjadi titik balik. Sejak saat itu, Aceh tidak lagi dipandang sebagai kerajaan pesisir biasa. Aceh muncul sebagai kekuatan besar di Samudra Hindia. Pelabuhan-pelabuhannya hidup kembali. Ulama dari Arab dan India datang membawa ilmu, dan Aceh mulai dikenal sebagai benteng Islam di ujung barat Nusantara. Portugis mencoba kembali. Hingga tahun 1560, mereka terus-menerus melakukan serangan ke Aceh, dan itu semua gagal. Gagal pada operasi tahun 1537. Gagal menembus Aceh pada 1547.
dan kembali gagal memblokade Aceh pada tahun 1550-an. Bagi Portugis, Aceh bukan sekedar musuh. Mereka menyebut Aceh sebagai musuh yang mengerikan, kerajaan yang kuat, bangsa yang sangat suka berperang. Bahkan, mereka menyebutnya kekuatan paling ditakuti di timur. Bagi Portugis, kekalahan melawan Aceh bukan hanya sekedar kekalahan secara militer, namun kekalahan secara moral dan juga psikologis. Aceh adalah lawan yang bukan hanya sulit ditaklukkan, ia adalah lawan yang sulit dipahami oleh kekuatan Eropa. Di awal abad ke-17, Aceh bukan sekedar kerajaan regional. Ia adalah salah satu kekuatan paling ditakuti di Asia Tenggara. Semua ini terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Ia naik takhta pada tahun 1607 dan saat itu usianya baru 14 tahun. Selama 3 dekade, ia mampu mengubah Aceh menjadi negara terkuat sepanjang sejarahnya. Salah satu kunci kekuatan Aceh di era ini adalah kontrol politik yang ketat. Sultan Iskandar Muda menyusun Konun Aceh, hukum negara yang mengatur segalanya, mulai dari pemerintahan, militer, perdagangan, pajak, hingga hubungan pusat dan daerah. Hasilnya jelas, Aceh menjadi negara dengan kekuasaan yang terpusat dan disiplin. Para pemimpin daerah tidak boleh menyaingi pusat. Para ule balang atau kepala suku diawasi secara ketat. Dan kesetiaan mereka bukan pada wilayah atau apapun. Kesetiaan mereka ditujukan kepada sultan. Di bawah Iskandar Muda, Aceh menguasai hampir seluruh pesisir barat dan utara Sumatera, wilayah yang paling kaya di kawasan itu. Komoditas utamanya ada lada, barang paling mahal di dunia saat itu. Emas dari pedalaman Sumatera, kapur barus, perdagangan logam, kuda, dan senjata. Hampir seluruh produksi lada dari Barus, Daya, hingga Minangkabau mengalir ke pelabuhan Aceh. Di pasar Eropa, lada bernilai setara dengan emas. Berbeda dari banyak kerajaan lain, perdagangan Aceh dikontrol oleh negara. Harga ditentukan istana, distribusi diawasi, pedagang asing wajib tunduk pada hukum sultan. Catatan Eropa awal abad ke-17 menyebutkan bahwa Aceh merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara pada abad itu. Sultan Iskandar Muda memahami satu fakta penting. Kekayaan yang tidak dilindungi akan dirampas. Maka dari itu, pendapatan kesultanan digunakan untuk membangun armada laut besar, memproduksi senjata dan meriam, menggaji pasukan tetap, membiayai ulama dan pendidikan, serta memperkuat diplomasi internasional. Aceh membangun ratusan kapal perang. Meriam besar diproduksi, termasuk meriam raksasa seperti Lada Si Cupak. Teknisi militer didatangkan dari wilayah Kesultanan Utsmani. Ahli senjata dari Gujarat dan India Muslim memperkuat persenjataan Aceh. Pada masanya, meriam Aceh disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Aceh menaklukkan Pahang, menguasai sebagian besar pesisir Sumatera, menyerang Johor, dan berkali-kali mengguncang posisi Portugis di Melaka. Tujuannya jelas, mematahkan dominasi Portugis di Selat Malaka. Malaka memang tidak pernah sepenuhnya jatuh, namun Portugis hidup dalam ancaman terus-menerus. Ancaman Aceh hadir setiap tahun, dan Portugis tidak lagi bertanya apakah Aceh akan menyerang, tapi pertanyaannya adalah kapan? Di akhir masa Sultan Iskandar Muda, Aceh adalah negara terkuat di Sumatera, salah satu kekuatan utama Asia Tenggara,
musuh utama Portugis dan rival serius VOC. Namun, di balik kekuatan itu, tersimpan satu kelemahan. Sistem yang sangat terpusat ini bergantung pada satu figur, Sultan Iskandar Muda. Ketika ia wafat pada tahun 1636, Aceh masih kuat. Tapi sejak saat itu, arah sejarah mulai berubah. Memasuki akhir abad ke-17, dunia mulai berubah, dan perubahan itu tidak menguntungkan Aceh. Jika sebelumnya kekuatan Eropa di Asia Tenggara didominasi oleh Portugis dan Belanda, kini muncul kekuatan baru dengan cara yang berbeda, yaitu Inggris. Inggris tidak datang dengan meriam, ia datang dengan kapal dagang, perjanjian, dan juga pengaruh. Bagi Aceh, yang selama hampir 2 abad hidup sebagai daulah Islam yang merdeka, menghadapi satu ancaman yang belum pernah dihadapi sebelumnya, yaitu ancaman tanpa perang. Inggris mulai hadir di Sumatera sejak akhir abad ke-17, terutama setelah East India Company mendirikan basis dagang di Bengkulu pada tahun 1685. Awalnya, hubungan Inggris dan Aceh itu seperti hubungan dagang biasa, perdagangan lada, pertukaran ekonomi. Namun, pada abad 19, semuanya mulai berubah. Bagi Inggris, Aceh memiliki nilai strategis yang sangat besar, yaitu mengontrol pintu masuk Selat Malaka dari Samudra Hindia, menjadi sumber lada bernilai tinggi, dan yang terpenting, Aceh belum dikuasai Belanda. Bagi Aceh sendiri, Inggris seperti mitra yang berguna. Ia merupakan penyeimbang kekuatan Eropa dan penghalang ambisi Belanda untuk menaklukkan Aceh. Disinilah hubungan dagang antara Aceh dan Inggris berubah menjadi hubungan politik. Aceh tidak pernah menjadi koloni Inggris. Begitu pula Inggris juga tidak pernah menjadikan Aceh sebagai negara protektorat Inggris secara resmi. Namun, dalam praktiknya, Inggris menjadi pelindung Aceh secara tidak langsung. Kepentingan keduanya bertemu. Inggris ingin membatasi perluasan kekuasaan Belanda, dan Aceh ingin mencegah penaklukan kolonial. Inggris kemudian berdagang lada secara intensif dengan Aceh, menempatkan agen dagang dan konsul di Aceh, mengakui Aceh sebagai entitas politik berdaulat. Selama Inggris masih dominan, Belanda tidak akan pernah berani menyerang Aceh karena takut akan terjadinya konflik internasional. Aceh tetap merdeka, bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena keseimbangan kekuatan global. Namun, keseimbangan ini mulai rapuh. Keinginan Belanda untuk menguasai Aceh sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berdirinya VOC pada awal abad ke-17. Namun, selama berabad-abad, Belanda tidak mampu mewujudkannya. Hal itu dikarenakan Aceh memiliki pertahanan militer yang kuat, dan Inggris berada di belakangnya secara diplomatik. Mereka menunggu, dan akhirnya, momen itu datang pada tahun 1824. Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda menandatangani Traktat London yang dalam konteks Nusantara dikenal sebagai Traktat Sumatera. Isinya sederhana, namun dampaknya menghancurkan. Inggris menyerahkan seluruh Sumatera kepada Belanda. Belanda menyerahkan Malaya dan Singapura kepada Inggris. Aceh tidak pernah diundang. Aceh tidak pernah dimintai pendapat. Aceh tidak pernah menandatangani apapun, namun nasibnya ikut ditentukan. Sejak traktat itu ditandatangani, perlindungan diplomasi Inggris terhadap Aceh secara efektif telah berhenti. Aceh memang merdeka secara de facto, tapi kini Aceh sendirian di tengah perebutan kekuasaan Eropa atas Nusantara. Setelah traktat
Traktat Sumatera pada tahun 1824, Belanda tidak langsung menyerang Aceh. Belanda membutuhkan waktu hampir 50 tahun untuk akhirnya menyerang Aceh pada tahun 1873. Pertanyaannya, apa yang membuat Belanda begitu lama? Dan ketika perang itu pecah, lebih dari 3 dekade bagi Belanda untuk menaklukkan Aceh. Jadi, apakah Aceh benar-benar ditaklukkan? Atau, apakah hanya sebatas narasi dari Belanda? Mari kita bahas. Belanda tidak menunggu karena ragu. Belanda menunggu 50 tahun karena dia takut. Selama berabad-abad, Aceh memiliki sejarah militer yang sangat kuat dan jaringan diplomasi luas dengan Kesultanan Utsmani, Kekhalifahan Islam, dan bahkan Amerika Serikat yang menandatangani perjanjian dagang resmi dengan Aceh pada tahun 1833. Menyerang Aceh berarti berhadapan dengan kekuatan dunia besar pada saat itu. Namun, semuanya akhirnya berubah pada tahun 1869. Terusan Suez akhirnya dibuka. Hal ini mengakibatkan terhubungnya Laut Mediterania langsung ke Laut Merah tanpa harus memutar Afrika. Efeknya adalah waktu tempuh Eropa dan Asia dipangkas lebih dari setengah. Ini membuat Selat Malaka semakin vital bagi perdagangan global. Hal itu berarti siapapun yang menguasai Aceh berarti menguasai jalur perdagangan global Eropa, Asia, dan hal ini membuat Belanda khawatir. Jika mereka menunggu lebih lama, Aceh bisa mendapatkan perlindungan internasional. Maka Belanda menyerang lebih dulu, sebelum Aceh memperkuat aliansi globalnya dan Belanda gagal mengamankan jalur strategis tersebut. Belanda akhirnya bergerak, tapi bukan dengan meriam atau militer terlebih dahulu. Secara hukum internasional saat itu, Aceh merupakan entitas politik yang berdaulat. Menyerang Aceh tanpa alasan itu dapat memicu konflik internasional. Jika Belanda langsung menyerang Aceh, hal itu dianggap telah melanggar Traktat London atau Traktat Sumatera pada tahun 1824. Karena dalam Traktat Sumatera 1824, Aceh tidak pernah diserahkan oleh Inggris kepada Belanda secara eksplisit sebagai wilayah jajahan. Aceh hanya dianggap berada dalam lingkup pengaruh Belanda, bukan wilayah yang boleh langsung diserang. Artinya, Belanda tidak boleh melakukan agresi terbuka terhadap Aceh. Harus ada alasan yang dapat diterima secara internasional. Karena itu, Belanda akhirnya menyusun sebuah narasi yang menjadi legitimasi politik dan legitimasi secara hukum untuk dapat melakukan penyerangan kepada Aceh. Dalam laporan kolonial Belanda, Aceh dilabeli sebagai sarang bajak laut, pengganggu pelayaran, ancaman perdagangan internasional. Semua aktivitas laut Aceh, baik perang, patroli, bahkan pertahanan wilayah, disederhanakan menjadi satu kata, piracy atau pembajakan. Hal yang tentu saja sangat bias pada saat itu, karena negara lain juga melakukan aktivitas laut serupa, tapi tidak diframing sebagai tindakan pembajakan. Dengan narasi itu, Aceh yang tadinya sebagai entitas politik yang berdaulat, berubah menjadi wilayah yang bermasalah. Penyerangan Belanda ke Aceh tidak lagi disebut sebagai perang, melainkan penertiban laut, operasi penyerangan pembajakan, dan upaya perlindungan terhadap perdagangan internasional. Inilah salah satu contoh paling jelas bagaimana narasi bisa berubah menjadi senjata, bahkan sebelum satu peluru pun ditembakkan. Belanda mengira perang ini akan singkat. Mereka salah besar. Setelah Traktat Sumatera pada tahun 1824, dan pembangunan narasi legitimasi Aceh sebagai sarang bajak laut yang membuat Belanda memiliki alasan politik dan hukum untuk bergerak, mereka baru mulai bergerak pada 1873. Target mereka jelas, Kutaraja, pusat Kesultanan Aceh Darussalam. Pada April 1873, Belanda melancarkan ekspedisi militer besar pertama ke Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler, seorang perwira senior
yang yakin bahwa Aceh dapat ditundukkan hanya dalam hitungan minggu. Strategi Belanda sederhana, mendarat di pantai Aceh, merebut Kutaraja, memaksa Sultan menyerah, mengakhiri perang sebelum meluas. Namun, Aceh telah bersiap untuk penyerangan itu. Pasukan Aceh yang terdiri dari tentara istana, ulai balang, dan rakyat bersenjata melakukan perlawanan berlapis. Belanda disergap sejak pendaratan, dipukul dari berbagai arah, dan dipaksa bertempur dalam kondisi iklim tropis yang tidak mereka kuasai. Pada ekspedisi 1873, pasukan Belanda tidak hanya diserang oleh rakyat Aceh, mereka juga diserang oleh malaria, disentri, dan penyakit tropis yang tidak mereka pahami. Banyak serdadu tumbang sebelum sempat bertempur, dan inilah salah satu alasan mengapa ekspedisi pertama Belanda ke Aceh mengalami kegagalan total. Puncaknya terjadi ketika Jenderal Kohler tewas tertembak di depan Masjid Raya Batu Rahman. Hal ini mengguncang moral pasukan Belanda. Penyakit tropis, kekurangan logistik, dan perlawanan rakyat Aceh membuat ekspedisi pertama itu gagal total. Dan saat itu, Belanda bukan hanya kehilangan jenderalnya, melainkan kehilangan ilusi bahwa Aceh bisa ditaklukkan dengan cepat. Belanda kembali menyerang Aceh pada akhir 1873, namun kali ini dengan persiapan yang jauh lebih besar. Ekspedisi kedua dipimpin oleh Letnan Jenderal Jan van Swieten dengan pasukan lebih banyak, artileri berat, strategi pengepungan jangka panjang. Berbeda dengan ekspedisi pertama, Belanda tidak lagi mengandalkan serangan cepat. Mereka mengepung kota, menghancurkan pemukiman, dan menekan pusat pemerintahan Aceh secara sistematis. Pada Januari 1874, Kutaraja akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Belanda kemudian mengklaim bahwa Kesultanan Aceh telah ditaklukkan dan diumumkan sebagai wilayah Hindia Belanda. Namun, klaim itu hanya berlaku di atas kertas, karena yang jatuh hanya ibu kota, bukan Aceh. Ketika Belanda mengklaim telah menaklukkan Aceh dengan menduduki Kutaraja, mereka sebenarnya baru saja memasuki babak panjang dari perang ini. Karena perlawanan Aceh sama sekali tidak berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Perang frontal berubah menjadi perang gerilya. Dan kepemimpinan perang tidak lagi terpusat di istana, melainkan menyebar ke gunung, hutan, dayah, dan gampong atau desa. Disinilah muncul tokoh-tokoh yang membuat perang Aceh bertahan puluhan tahun. Di antaranya, Teku Umar, Cut Nyakdin, Tengku Cik Ditiro, Teku Nyak Makam, Panglima Polem, dan banyak pemimpin lokal lainnya. Teku Umar adalah salah satu figur paling membingungkan dan paling ditakuti oleh Belanda. Ia tidak memimpin dengan serangan terbuka, melainkan dengan strategi infiltrasi dan tipu daya. Teku Umar berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, masuk ke dalam struktur militer kolonial, mendapatkan senjata, logistik, dan kepercayaan, lalu membelot kembali ke pihak Aceh dengan membawa persenjataan lengkap. Strategi ini menghancurkan moral Belanda. Mereka tidak tahu lagi siapa kawan dan siapa musuh. Bagi Aceh, Teku Umar bukan pengkhianat perang, melainkan komandan intelijen Aceh. Setelah Teku Umar gugur pada tahun 1899, perlawanan tidak berhenti. Justru diambil alih oleh seorang perempuan, Cut Nyakdin, yang merupakan istri dari Teku Umar, memimpin perlawanan gerilya di pedalaman Aceh dengan disiplin keras dan keyakinan mutlak. Ia menolak menyerah, bahkan ketika pasukannya menyusut, logistik menipis, dan kondisi fisiknya kian memburuk. Ia bukan sekedar simbol, ia adalah pemimpin lapangan, pengatur strategi, dan penjaga semangat perlawanan. Melalui Cut Nyakdin, perang Aceh berubah menjadi perang rakyat. Perlawanan tidak lagi terpusat pada satu sultan atau kekuasaan. Jika Teku Umar adalah strategi dan Cut Nyakdin adalah keteguhan, maka Tengku Cik Ditiro adalah ideologi. Ia adalah ulama besar yang menyatukan perlawanan Aceh dalam satu fondasi, yaitu
jihad melawan penjajahan. Perannya sangat krusial, mengeluarkan seruan jihad, menyatukan berbagai ulama dan ule balang yang terpecah, menjadikan perang sebagai kewajiban agama dengan kondisi penjajahan saat itu, dan menggerakkan jaringan daya atau santri sebagai pusat mobilisasi. Dengan peran Cik Ditiro, perang Aceh tidak bisa selesai hanya dengan menduduki kota, karena ia lahir dari keyakinan, dari ideologi yang membentuk militansi masyarakat Aceh. Perang Aceh bertahan lama karena tidak bergantung pada satu tokoh. Struktur perlawanan Aceh bersifat desentralisik. Panglima Pole memimpin wilayah, ule balang mengatur pasukan lokal, ulama menggerakkan legitimasi jihad, dan gampong atau desa menjadi basis logistik. Tokoh seperti Teku Nyak Makam dan para pemimpin lainnya menjaga agar perang tetap menyala di berbagai wilayah. Meskipun pusat pemerintahan telah jatuh, setiap wilayah adalah front, setiap daerah adalah markas, dan setiap desa adalah benteng. Perlawanan Aceh hidup di seluruh masyarakat. Hingga akhir abad ke-19, lebih dari 20 tahun sejak Belanda pertama kali menyerang Aceh, perang belum juga berakhir. Ribuan tentara tewas, biaya perang membengkak, dan yang lebih berbahaya bagi Belanda adalah tidak ada satupun tanda bahwa Aceh akan menyerah. Di titik inilah muncul satu nama yang mengubah arah perang, Christian Snoek Hurgronya. Snoek bukan jenderal, ia bukan komandan pasukan. Ia adalah orientalis, ahli Islam, dan akademisi lulusan Leiden yang memahami dunia Islam jauh lebih dalam daripada para perwira Belanda. Belanda menyadari satu hal penting, bahwa Aceh tidak bisa dikalahkan hanya dengan senjata. Maka Snoek dikirim bukan ke medan perang, melainkan ke jantung masyarakat Aceh. Snoek Hurgronya datang ke Hindia Belanda pada akhir 1880-an. Ia belajar bahasa Arab, memahami fikih, tasawuf, dan struktur sosial Islam di Aceh. Di Mekah, ia bahkan menyamar sebagai seorang muslim dengan nama Abdul Ghaffar, bergaul dengan ulama-ulama dari Nusantara. Dari sana, ia menyimpulkan satu kesimpulan yang krusial. Kekuatan utama perlawanan Aceh bukanlah senjata, melainkan agama. Perlawanan Aceh bukan sekedar perang untuk mempertahankan wilayah. Ia adalah perang ideologis, dipimpin ulama sebagai bentuk jihad melawan penjajahan. Maka selama ulama memimpin, Aceh tidak akan pernah tunduk. Snoek memetakan masyarakat Aceh dengan sangat rinci. Melalui buku The Acehers, dia membagi Aceh menjadi 3 kekuatan utama, yaitu ulama sebagai pemimpin spiritual, penggerak jihad, 2. Ule balang, elit adat dan pemimpin wilayah, dan sultan sebagai simbol politik yang saat ini semakin melemah. Menurut Snoek, kesalahan besar Belanda selama ini adalah menganggap bahwa Aceh adalah satu kesatuan ideologis. Padahal, ada ketegangan antara ulama dan ule balang, agama dan adat, serta pemimpin pusat dengan pemimpin daerah. Disinilah Snoek menyusun strategi barunya. Snoek mengusulkan pendekatan yang sangat dingin dan sistematis. Ulama harus dihancurkan, karena merekalah penggerak jihad. Ule balang harus dirangkul, diberi jabatan, uang, dan kekuasaan. Islam sebagai agama dibiarkan, namun Islam sebagai ideologi perlawanan harus dipatahkan. Belanda memecah Aceh dari dalam. Pemikiran Snoek Hurgronya kemudian diterapkan oleh Jenderal Militer J. Van Heust. Inilah fase paling brutal dalam Perang Aceh. Strateginya jelas, serangan cepat ke basis ulama, pembakaran kampung yang menjadi pusat perlawanan, pembunuhan tokoh agama, hukuman kolektif terhadap desa yang membantu pejuang. Tengku Cik Ditiro dan jaringan ulama menjadi target utama. Daerah-daerah diawasi, gerakan jihad dipatahkan satu persatu. Hingga pergantian abad ke-20, strategi baru Belanda menunjukkan hasil.
dengan memecah belah masyarakat Aceh, menjadikan ulama sebagai target utama, dan menghancurkan desa-desa dengan kekerasan militer yang ekstrim. Belanda mulai menghancurkan struktur perlawanan Aceh. Benteng-benteng rakyat diratakan, dayah-dayah diserbu. Wilayah yang selama puluhan tahun menjadi basis gerilya dipaksa tunduk dengan operasi militer besar-besaran. Pada fase ini, nasib para tokoh perlawanan Aceh satu persatu menemui ujungnya. Tengku Cik Ditiro, pemimpin jihad Aceh yang menjadikan perang sebagai kewajiban agama, gugur lebih awal. Diduga melalui peracunan. Hal ini meninggalkan kekosongan besar dalam kepemimpinan ideologis perlawanan. Teku Umar, panglima perang yang selama bertahun-tahun mengecoh Belanda dengan strategi infiltrasi dan tipu daya, gugur pada tahun 1899 dalam sebuah penyergapan. Kematian Teku Umar menjadi pukulan psikologis besar bagi rakyat Aceh. Setelah itu, Cut Nyakdin istrinya melanjutkan perlawanan di pedalaman. Dalam kondisi sakit dan terisolasi, ia tetap memimpin sisa-sisa pasukan hingga akhirnya ditangkap pada tahun 1901 dan diasingkan jauh dari tanah Aceh. Panglima Polem, Teku Nyak Makam, dan pemimpin-pemimpin lokal lainnya mengalami nasib serupa. Sebagian gugur di medan perang, sebagian menyerah dalam kondisi terdesak, dan sebagian terisolasi tanpa lagi jaringan logistik dan dukungan senjata. Pada 1903, Sultan Muhammad Daud Shah, Sultan terakhir Aceh, akhirnya menyerah pada Belanda setelah tekanan militer, politik, dan penangkapan anggota keluarganya. Perang Aceh telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Puluhan ribu korban telah jatuh di kedua pihak, dan biaya perang telah membebani kas kolonial Belanda. Pada titik ini, Belanda membutuhkan satu hal yang penting. Akhir secara resmi. Bukan akhir di medan tempur, melainkan akhir di atas kertas. Maka pada tahun 1904, Belanda secara sepihak menyatakan bahwa Aceh telah ditaklukkan sepenuhnya. Pernyataan ini diumumkan ke Eropa dan dunia internasional sebagai penutup perang kolonial terpanjang dalam sejarah Belanda. Tapi pernyataan itu lebih bersifat politik daripada realita di lapangan. Kenyataannya, perang Aceh masih berlangsung bertahun-tahun setelah pernyataan itu, dan Aceh tidak pernah dikontrol secara penuh oleh Belanda. Secara historis, perang Aceh terjadi selama lebih dari 30 tahun, menjadikan perang itu sebagai perang termahal dan juga terpanjang dalam sejarah Belanda. Pasca 1904, Belanda memang menguasai titik-titik strategis Aceh, seperti Kutaraja, pelabuhan utama, serta jalur perdagangan dan pusat administrasi. Namun, penguasaan itu berhenti di kota. Di daerah-daerah, Aceh sangat tidak terkendali. Gagasan Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman, meski ia wafat pada tahun 1891, tetap hidup lama setelah 1904, bahwa melawan penjajahan adalah kewajiban moral dan agama, terus diajarkan dari satu dayah ke dayah lain. Dan di titik inilah perlawanan Aceh kembali berubah bentuk. Jika sebelumnya ia hadir dalam perlawanan bersenjata, sekarang ia bergerak ke medan yang lebih luas. Perjuangan politik, kesadaran kebangsaan, dan penerimaan bahwa perlawanan Aceh adalah bagian dari perjuangan satu bangsa. Memasuki awal abad ke-20, muncullah generasi baru Aceh. Bukan lagi panglima perang, melainkan ulama, guru, dan aktivis politik. Perlawanan Aceh mulai terhubung dengan Gerakan Nasional Indonesia melalui 2 jalur utama, yaitu jalur ulama dan organisasi Islam, dan yang kedua, pendidikan dan kesadaran politik. Aceh menjadi bagian dari jaringan ulama Nusantara. Tokoh-tokoh Aceh terhubung dengan organisasi Islam nasional seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Hingga kemudian, Aceh membentuk Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA pada tahun 1939. Di fase inilah muncul tokoh sentral, Tengku Muhammad Daud Bereh, seorang ulama karismatik, pemimpin PUSA, dan penghubung antara tradisi perlawanan Aceh dengan gagasan nasionalisme Indonesia.
Di bawah kepemimpinannya, Aceh mulai memahami hal yang baru, bahwa bergabung dengan Indonesia merupakan kelanjutan untuk melawan penjajahan. Dayah-dayah tidak hanya mengajarkan agama, mereka kemudian berubah menjadi ruang diskusi tentang penjajahan, keadilan, nasib bangsa, dan arti kemerdekaan. Disinilah pemuda Aceh mulai berubah. Mereka membaca pamflet nasionalis, mengikuti perkembangan politik di Jawa, dan terhubung dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Aceh menyerap nasionalisme tanpa kehilangan identitas Islamnya. Di Aceh, Islam dan nasionalisme tidak dipertentangkan, melainkan berjalan secara bersamaan. Pada tahun 1942, ketika Jepang mengalahkan Belanda dan mengambil alih Hindia Belanda termasuk Aceh, secara administratif dan hukum perang internasional, Aceh berada di bawah pendudukan militer Jepang. Namun di Aceh, pendudukan ini tidak berjalan seperti di wilayah lain. Jepang memahami reputasi Aceh sebagai wilayah dengan sejarah perlawanan yang panjang. Karena itu, Jepang berhati-hati dengan mengambil kebijakan, tidak membubarkan ulama, tidak menghancurkan dayah, tidak menerapkan romusa besar-besaran, dan mempertahankan struktur sosial lokal di Aceh. Jepang tidak menaklukkan Aceh dengan kekerasan. Ia melakukan pendekatan dengan penuh kehati-hatian. Meski pendekatan Jepang ke Aceh lebih lunak, Aceh tidak berlaku secara pasif. Pada 1942 sampai 1943, terjadi perlawanan ulama terhadap Jepang, yang puncaknya dikenal sebagai perlawanan Chot Lien, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini menegaskan satu hal, Aceh tidak akan menerima kekuasaan asing, termasuk Jepang. Setelah perlawanan ini dipadamkan, Jepang justru semakin berhati-hati terhadap Aceh. Akibat pendekatan Jepang di Aceh, struktur ulama tetap utuh, jaringan dayah tetap ada, senjata tidak disita sepenuhnya, mental masyarakat masih terjaga, dan masyarakat tidak tercerai-berai. Ini menciptakan kondisi yang sangat penting ketika akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, Aceh tidak berada dalam posisi kekosongan kekuasaan. Aceh merdeka secara de facto. Dengan struktur ulama yang utuh, masyarakat yang terorganisir, dan pengalaman panjang melawan penjajahan, Aceh adalah wilayah yang sadar dan secara sukarela masuk ke dalam republik. Pilihan itu lahir dari kesadaran sejarah. Aceh memiliki pengalaman panjang, berabad-abad melawan kekuatan asing, berpuluh tahun berperang melawan Belanda, dan baru saja melewati pendudukan Jepang tanpa pernah benar-benar tunduk. Karena itu, ketika Republik Indonesia lahir, Aceh masuk sebagai bagian dari Republik Indonesia untuk melanjutkan perjuangan panjang melawan penjajahan. Bagi elit Aceh, terutama di kalangan para ulama, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 bukanlah suatu ide yang datang tiba-tiba. Sejak dekade 1930-an, melalui Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA, Aceh telah memaknai perjuangan nasional sebagai perlawanan terhadap penjajahan, kelanjutan jihad mempertahankan kedaulatan, dan jalan untuk membangun negara merdeka yang bermartabat. PUSA bukan sekedar organisasi simbolik. Ia adalah jaringan ulama, dayah, dan pemimpin masyarakat yang sejak awal memposisikan Belanda sebagai musuh bersama bangsa dan umat. Tokoh sentral dalam keputusan ini adalah Tengku Muhammad Daud Bereh, pemimpin PUSA dan ulama paling berpengaruh di Aceh. Ketika kabar kemerdekaan sampai ke Aceh, Daud Bereh tidak ragu mengambil sikap. Ia menyerukan kepada masyarakat Aceh bahwa mempertahankan republik adalah bagian dari perjuangan panjang Aceh dalam melawan penjajahan, dan dukungan ini berdiri di atas prinsip-prinsip yang jelas. Aceh tidak pernah menandatangani dokumen yang bernama Syarat Masuk NKRI. Namun, dalam praktik politik dan sikap para pemimpinnya,
terdapat kesepahaman moral dan ideologis yang sangat kuat. Kesepahaman inilah yang menjadi dasar sikap Aceh terhadap Republik. Bagi Aceh, Islam bukan sekedar agama pribadi, melainkan fondasi kehidupan sosial, hukum, dan moral masyarakat. Karena itu, dukungan Aceh kepada Republik berdiri di atas keyakinan bahwa negara tidak akan memusuhi Islam, ulama tetap dihormati, dan kehidupan masyarakat Aceh tidak akan dipaksa meninggalkan nilai-nilai syariat. Disinilah akar tuntutan Aceh kelak terhadap wilayah dengan keistimewaan untuk menjalankan agama. Aceh mendukung Republik untuk meneruskan perjuangan melawan penjajahan. Bukan hanya penjajahan asing, melainkan segala bentuk penjajahan yang merampas kedaulatan dan martabat. Aceh menginginkan pengakuan bahwa perjuangan Aceh adalah bagian utuh dari perjuangan nasional, dan pengorbanannya, darah, harta, serta dukungan politik diakui sebagai salah satu fondasi penting berdirinya Republik Indonesia. Bagi Aceh, Republik Indonesia harus berdiri sebagai persatuan sukarela yang adil. Selama prinsip-prinsip ini dihormati, Aceh berdiri tegak bersama Republik, dan Aceh membuktikannya bukan dengan sekedar kata-kata, namun melalui tindakan nyata. Ketika Belanda kembali melancarkan agresi militer, ketika ibu kota Republik jatuh, dan ketika Republik hampir runtuh, Aceh menjadi penopang terakhir untuk Republik Indonesia. Dan dari sinilah lahir satu status yang tidak pernah dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, yaitu Aceh sebagai daerah modal Republik Indonesia. Dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, kondisi Republik Indonesia masih dalam keadaan yang sangat rapuh. Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia dan memilih kembali dengan kekuatan militer. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda I. Belanda menyerang wilayah-wilayah strategis Republik di Jawa dan Sumatera. Tekanan internasional memang memaksa Belanda untuk menghentikan operasi militer, tapi konflik tidak pernah benar-benar selesai. Situasi mencapai titik paling berbahaya pada 19 Desember 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda II. Sasaran utamanya jelas, yaitu Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota dari Republik. Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta. Dalam waktu singkat, istana kepresidenan diduduki. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Sebagian besar pimpinan pusat ditawan. Secara hukum internasional, situasi ini sangat berbahaya. Jika seluruh pemimpin ditangkap dan pemerintahan lumpuh, maka Republik Indonesia bisa dianggap tidak lagi eksis. Belanda berharap satu hal, Republik Indonesia akan hancur bahkan sebelum ditaklukkan sepenuhnya. Namun, satu langkah krusial telah dilakukan sebelumnya. Presiden Soekarno sebelum ditangkap oleh Belanda mengirimkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang saat itu berada di Sumatera Barat. Isi mandat itu tegas. Jika pemerintah pusat tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, bentuklah pemerintahan darurat untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Mandat ini menjadi kunci kelangsungan negara. Pada 22 Desember 1948, di Bukit Tinggi, Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden, maka Republik Indonesia tetap utuh secara hukum dan juga politik. Sebagai Presiden Republik Indonesia dalam masa darurat, Syafruddin memimpin pemerintahan yang tidak memiliki istana, tidak memiliki ibu kota tetap, dan terus berpindah untuk menghindari penangkapan Belanda. PDRI pun tetap bergerak dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh, Halaban, lalu ke Koto Tinggi, lalu ke pedalaman Sumatera Barat.
Ini adalah bentuk negara yang tidak pernah dibayangkan. Tidak ada istana, tidak ada ibu kota tetap, tidak ada pusat-pusat pemerintahan, namun tetap sah secara hukum. Satu kenyataan kemudian disadari dengan jelas bahwa Sumatera Barat tidak lagi aman sebagai pusat Republik Indonesia. Republik membutuhkan satu wilayah terakhir yang aman secara militer, utuh secara sosial dan politik, dan setia secara ideologis. Wilayah ini adalah Aceh. Keputusan untuk memindahkan pusat aktivitas Republik ke Aceh diambil oleh Presiden Darurat Republik Indonesia, yaitu Syafruddin Prawiranegara, bersama pimpinan sipil dan militer Republik di Sumatera, termasuk di dalamnya Kolonel Hidayat, dan koordinasi erat dengan Tengku Muhammad Daud Bereh, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo saat itu. Dengan demikian, pusat denyut Republik Indonesia berpindah dari Sumatera Barat ke Aceh. Aceh memiliki 4 keunggulan utama. Yang pertama, tidak pernah dikuasai Belanda secara utuh. Setelah 1945, Belanda gagal menguasai Aceh secara efektif. Yang kedua, struktur pemerintahan lokal masih utuh. Ulama, rakyat, dan elit Aceh solid mendukung Republik. Yang ketiga, keamanan dan logistik. Aceh relatif aman secara militer dan memiliki jaringan perdagangan serta dana untuk menjaga Republik. Dan yang keempat, adanya kepemimpinan lokal yang kuat. Dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereh, yang saat itu merupakan gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Aceh adalah wilayah yang setia secara politik dan aman secara militer. Sejak akhir 1948 hingga tahun 1949, pusat kegiatan Republik Indonesia berada di Aceh. Di Aceh, komunikasi pemerintahan Republik tetap berjalan. Dukungan luar negeri disalurkan. Kekuatan militer di Sumatera dikoordinasikan. Dan keberadaan negara Indonesia tetap dipertahankan. Aceh menjadi tempat Republik Indonesia bertahan hidup. Pada 1948 sampai 1949, atas inisiatif Tengku Muhammad Daud Bereh dan para ulama lainnya, rakyat Aceh mengumpulkan emas, perhiasan, dan hasil perdagangannya, yang kemudian terkumpul menjadi 20 kg emas murni. Emas ini kemudian digunakan oleh Republik Indonesia untuk membeli pesawat Dakota DC-3 yang kemudian dikenal sebagai RI-001 Selawah, cikal bakal Garuda Indonesia saat ini. Pesawat ini menjadi pesawat resmi pertama Republik Indonesia, alat diplomasi luar negeri, sarana menembus blokade Belanda, dan menjadi simbol bahwa Republik masih hidup. Inilah kontribusi nyata Aceh bagi Republik Indonesia. Ketika dunia internasional meragukan apakah Republik ini masih hidup, ketika Belanda mengklaim bahwa negara ini telah mati, negara ini tetap berjalan, pemerintahan tetap berlanjut, dan itu terjadi di ujung barat Nusantara, yaitu di Aceh. Inilah dasarnya mengapa Aceh disebut sebagai daerah modal Republik Indonesia. Bukan hanya pernyataan simbolik, melainkan tindakan historis yang nyata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Aceh tidak terlahir untuk tunduk. Dari abad ke-16 hingga saat ini, Aceh berdiri tegak melawan penjajahan. Ini adalah benang merah sejarah Aceh. Bukan peristiwa sesaat, bukan sesuatu yang lahir secara tiba-tiba, melainkan sesuatu yang telah menumpuk secara berabad-abad di jiwa masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh, kedaulatan adalah amanah. Perjuangan lebih mulia daripada tunduk, dan kesetiaan bukan pada kekuasaan, melainkan kepada martabat dan kedaulatan. Inilah sebabnya mengapa Aceh tidak pernah benar-benar dikalahkan. Dari perjuangan melawan kolonial hingga menjadi daerah modal Republik Indonesia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Subscribe untuk cerita sejarah lainnya. Bye!